Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi mereview materi biologi, materi ketiga tentang sel. Langsung aja masuk ke pengertian dan sejarah penemuan sel. 1. Pengertian sel. Sel disebut unit terkecil karena sel tidak bisa lagi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat berdiri sendiri. 2. Sejarah penemuan sel. Sejarah penemuan sel berawal dari sebuah penelitian seorang ilmuwan bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia merupakan seorang ahli biologi berkebangsaan Belanda yang secara tidak sengaja mengamati sebuah sayatan gabus batang tanaman Quercus suber dengan menggunakan mikroskop rancangannya. Yang kedua, teori tentang sel. Teori sel Robert Hooke tahun 1635 sampai 1703. Robert Hooke adalah seorang polimath Inggris yang memainkan peranan penting dalam evolusi ilmiah melalui kerja eksperimen dan teoritis. Yang kedua, teori sel Anthony van Leeuwenhoek tahun 1632 sampai 1723. Anthony van Leeuwenhoek atau Anthony Philips van Leeuwenhoek, ilmuwan Belanda yang berasal dari Delft. Ia disebut sebagai bapak biologi dan dianggap sebagai mikrobiologi pertama. Ia lahir sebagai putra pembuat keranjang. Yang ketiga, teori sel Robert Brown tahun 1773 sampai 1858. Robert Brown tahun 21 Desember 1773 sampai 10 Juni 1858 adalah botanis Skotlandia yang memberikan sumbangan penting terhadap botani melalui penemuan inti sel dan aliran sitoplasma. Masuk ke pembahasan struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Sel prokaryotik terdiri dari selubung sel, membran sel, sitoplasma, nukleoid, dan beberapa struktur lain. 2. Sel eukariot. Sitoplasma eukariota adalah daerah antara nukleus dan membran sel. Sitoplasma ini terdiri dari medium semi cair yang terdiri dan disebut sebagai sitosol, yang di dalamnya terdapat organel-organel dengan bentuk dan fungsi terspesialisasi serta sebagian besar tidak memiliki prokariota. Kebanyakan organel dibatasi oleh satu lapis membran, namun ada pula yang dibatasi dua membran, misalnya nukleus. Bagian sel yang pertama, nukleus, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan membran. Masuk ke pembahasan tentang membran sel. Membran sel dikenal dengan nama membran biologis, meliputi membran plasma atau plasmalemma dan membran sejumlah organel yang terdapat di dalam sel. Fungsi membran sel antara lain ialah sebagai reseptor atau rangsangan luar dan sebagai tempat untuk melakukan pertukaran zat, transport molekul, serta dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya berbagai reaksi-reaksi kimia. Komponen mulsus membran sel semi-permanen dilapisi membran. Komponen mulsus membran sel semi-permanen lipoprotein, gabungan antara lemak dan protein. Glikoprotein merupakan senyawa karbohidrat yang berikatan dengan protein. Glikolipid merupakan senyawa karbohidrat yang berikatan dengan lipid. Fosfolipid merupakan gabungan antar lemak dan fosfat. Lanjut ke daur sel atau siklus sel. Yang pertama, siklus sel ada mitosis.
Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. 2. Metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Yang ketiga, tahap anafase, ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Yang keempat, telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. 5. Interfase. Pada interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Pembahasan tentang metabolisme sel. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabolismos yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya, metabolisme semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Metabolisme memiliki 3 tujuan, yaitu 1. Konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein atau lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. 3. Pembuangan limbah nitrogen. Reaksi yang dikatalis oleh enzim ini memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang biak. Terakhir, kita membahas tentang menelaah keajaiban sel sebagai bukti kebesaran Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa keajaiban penciptaan langit dan bumi serta makhluk hidup ciptaannya terdapat banyak bukti tentang wujud dan keagungannya. Di antara bukti terpenting tentang wujud dan kebesarannya ialah keajaiban penciptaan manusia itu sendiri. Banyak ayat Al-Quran yang mengarahkan manusia untuk berpikir dan merenungkan penciptaan dirinya. Bagaimana ia ada dan diciptakan, juga menginformasikan tahap-tahap penciptaan itu dengan rinci. Sekian hasil review materi kita yang ketiga tentang sel ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.